Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sama-sama pada tahun ini melaksanakan ibadah Ramadan dan sudah sampai di ujung Ramadan. Sebentar lagi kita akan merayakan dari bulan suci Ramadan ini, yaitu orang yang layak, siapa yang harus merayakan. Oleh karena itu maka kita perlu untuk menelaah kembali dari seluruh ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Kita kembali kepada apabila di awal Ramadan kita sudah sampaikan di mana Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau menyelesaikan pertempuran di medan perang dengan para sahabatnya untuk menghadapi atau melawan orang-orang kafir dengan mengorbankan segala daya upaya, harta, jiwa, dan segala macamnya untuk meninggikan membela agama Allah, maka beliau mengatakan pada waktu itu, karena akan menghadapi bulan Ramadan, yaitu roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Ini adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau memberikan pandangan pada kita bahwa perang atau jihad akbar itu adalah yaitu menghadapi hawa nafsu. Nah inilah, maka kita kembalikan sekarang. Sebentar lagi kita menyelesaikan dari jihad akbar ini, berarti roja'na minal jihadil akbar. Kita kembali kepada jihad yang sangat besar. Nah ini yang kita rasakan, masalah jihad ini yang disebut sangat besar ini memang betul-betul besar. Oleh karena itu maka perlu kita untuk kembali menelaah, meneliti apakah Ramadan kita ini akan berhasil. Oleh karena itu maka saya pernah menyampaikan suatu hadis, yaitu dari Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunazziya ahadan minkum amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa intaghamadaniillahu bimagfiratin wa rahmatin. Ini hadis pernah disampaikan pada tayangan perdana. Nah ini diambil dari kitab Al-Bukhari. Ini diambilnya dari Adabul Mufrad. Jadi ada dua. Yang pertama tadi dari Abu Hurairah. Yang kedua ini adalah dari Siti Aisyah. An Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu wa ubshiru
fa innahu la yudhilu ahadal jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa intaghamadaniillahu bimagfiratin wa rahmatin. Tujuannya sama, maksudnya sama. Kalau yang pertama dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat lan yunazia ahadan minkum amaluhu, di mana artinya kurang lebih tidak ada suatu amal pun dari salah seorang di antara kamu yang bisa menyelamatkan dirinya dari azab neraka. Nah itu dengan kalimat la yunazia. Ini hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Tapi dari Siti Aisyah kalimatnya beda. La yadkhula la yudkhilul jannata ahada amaluhu. Yang satu menyatakan tidak bisa selamat dari api neraka, yang satu menyatakan tidak bisa masuk surga. Isinya sama. Nah, bisa masuk surga dan selamat dari neraka itu karena rahmat Allah. Ini yang harus ditamkan oleh kita. Nah, kita kembali kepada pokok pembahasan adalah kita dalam bulan Ramadan menjelang akhir Ramadan ini. Nah, sebetulnya apalagi sekarang dalam musim virus Corona ya. Sebenarnya kita, apakah ini apa yang dinyatakan Rasul ini, wabah ini adalah rahmatan lil mukminin deh. Rahmat bagi orang-orang yang beriman itu apalagi masuk bulan Ramadan. Nah ini perlu kita sadari. Kita menyadari apa yang Rasul nyatakan adalah mustahil salah. Jadi apa yang Rasul nyatakan itu pasti benar. Nah coba kita perhatikan, datangnya bulan Ramadan ini adalah suatu rahmat dari Allah. Ini memang sengaja. Inilah sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Jadi sengaja oleh Allah dari 1 tahun ini, dari 12 bulan ini, ada 1 bulan di mana di sana maghfirah, rahmat dan segala macam kebaikan oleh Allah sudah disiapkan. Jadi kita masuk bulan Ramadan adalah sampai sekarang kita dengar di mana-mana Ramadan itu bulan pendidikan, Ramadan itu bulan muktamar, bulan dan segala macam lah untuk pelatihan dan segala macamnya. Nah, kita perhatikan kenapa sampai demikian. Dalam satu hadis, yaitu dari Salman Al-Farisi, ini juga hadis sudah terkenal dan semuanya sudah hafal mungkin. Salman menyatakan, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pi akhiri yaumin min syahri Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di akhir bulan Sya'ban. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azimun. Ini isi nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sungguh kamu akan dinaungi oleh 1 bulan. Azallakum syahrun azimun. Bulan yang agung ini akan menaungi kamu. Kalimatnya qad adolakum. Kalau memberi perlindungan artinya itu dari bahaya. Kita dilindungi
dengan payung karena panas matahari, karena hujan. Nah, gitu. Kita dilindungi karena mau naik motor, dilindungi dengan segala macamnya pakaian yang kuat supaya tidak masuk angin. Nah, itu karena dari bahaya. Maka masuk bulan Ramadan ini Rasul menyatakan adolakum. Kamu masuk di mana kamu akan dilindungi oleh bulan Ramadan. Ada apa bulan Ramadan? Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh dengan barokah. Syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahrin. Suatu bulan di mana di sana ada satu malam, yang satu malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailati tatawuan. Allah menjadikan saumnya itu, siangnya itu wajib. Tapi untuk qiyamul Ramadannya Allah menyunatkan. Nah, dengan hadis ini kita jelas. Berarti kita masuk pada bulan Ramadan itu adalah suatu rahmat dari Allah yang sangat besar sekali. Sayang kalau kita lewatkan. Jadi karena banyaknya maghfirah, banyaknya rahmat dari Allah, maka wajar bila selesai Ramadan itu maka mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Pemirsa pencinta TV Madinah Persis Pamengpeuk ini, pada akhir bulan Ramadan ini kita akan diakhiri dengan zakat fitrah, sholat id bersama-sama di lapang, tapi belum tentu isinya sama. Yang ininya mengucapkan begini, karena ini yang ingin begini. Yaitu salah satu di antaranya yang sering kita dengar adalah kalimat minal aizin wal faizin. Nah, kalimat ini yang kita sering dengar ketika selesai Idul Fitri ini, selesai saum ini, maka ini senapas dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang tadi. Kalau Abu Bakar menyatakan roja'na minal jihadi asgori ila jihadil akbar, kemudian selesai saum berarti roja'na minal jihadil akbar, kembali dari perang yang sangat besar. Maka minal aizin ini berarti kita kembali. Kita kembali, kemana kembalinya? Nah ini, minal aizin, siapa yang kembali? Jadi sekali lagi, kalimat yang diucapkan oleh orang-orang kaum muslimin, minal aizin, kesananya wal faizin. Jadi kembali kemana? Mereka itu sampai ada syair-syairnya itu dibuat sedemikian rupa. Tapi apakah mereka memahami makna dari minal aizin selesai Ramadan ini? Padahal yang dimaksud adalah kita coba aidin kembali dari mana? Perang Akbar, di mana selama bulan Ramadan itu kita berperang melawan hawa nafsu, itu yang paling utama. Maka selesai ini, apakah berhasil atau tidak pulangnya itu? Nah, dalam perangnya itu akan membawa ghanimah, keuntungan yang gilang gemilang. Oleh karena itu, siapa yang harus mengucapkan minal aizin wal faizin itu? Jadi kalau digambarkan, ini sama. Minal aizin itu senapaslah dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita kembali
Nah, kita perhatikan. Kemudian kalau dengan kalimat yang lain, Aidin, itu kalau dengan yang lain Idul Fitri. Nah, Aidin ini adalah Idul Fitri yang sebenarnya. Jadi Id kembali Al-Fitri kepada fitrahnya manusia. Jadi masuknya bulan Ramadan, nah kita masuk kepada bulan Ramadan, di sana ada bulan Ramadan, ada aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Ini rahmatan. Ini suatu rahmat dari Allah yang hanya tiap 1 tahun 1 bulan. Untuk apa? Nah, ini untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Fitrah manusia itu apa? Di dalam surat Al-A'raf dinyatakan, ketika Tuhanmu mengambil mimbani Adam dari anak-anak Adam min duhurihim, dari punggung-punggung mereka. Untuk apa? Duriyatahum. Nah, ini dalam ayatnya begitu. Allah menyatakan duriyatahum, turunannya. Dan menjadikan mereka asyhadahum, jadi saksi ala anfusihim, kepada dirinya sendiri. Maka di sana Allah bertanya kepada kita, kepada manusia seluruhnya. Mau orang Amerika, mau orang Rusia, mau orang Cina, mau orang India, orang Afrika, yang namanya manusia. Pertanyaannya, alastu birobikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka semua menjawab sama. Qalu bala. Bukan na'am, tapi bala. Kalau bala, tidak mungkin salah. Jadi kalau bala menyatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Benar, engkau itu Tuhanmu. Tapi kalau na'am, kemungkinan itu bisa jawabannya, benar, engkau itu bukan Tuhanku. Oleh karena itu, maka di sini jawabnya bala. Kesananya selanjutnya ayat ini menyatakan, antakulu yaumal kiamati inna kuna an hadza ghafilin. Dinyatakan demikian supaya nanti pada hari kiamat kamu jangan menyatakan aku lupa pada ayat ini, aku lupa pada janji ini. Pemirsa yang kami cintai dari TV Madinah Persis ini, kemudian kita perhatikan kembali dari ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana manusia itu lahir ke dunia. Maka Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Semua yang dilahirkan ke dunia ini semuanya ada dalam fitrah. Al fitratu al Islam. Fitrah itu Islam. Oleh karena itu ada dalam ayat kanan nasu umatan wahidatan. Manusia itu asalnya satu, yaitu dalam surah Al-A'raf ini, dalam hadis Rasul ini asalnya. Fa'abawahu ayyuhawidadihi wa yunasironihi wa yumajisanihi. Anu akhirnya berubah, itu bukan salah siapa, tapi salah kita sendiri. Nah, inilah yang disebut Id, kembali Idul Fitri. Nah, jadi kembali kepada Idul Fitri. Kembalikan kepada fitrah, tujuan dari Ramadan ini. Karena dalam bulan Ramadan itu bulan penuh dengan barokah, bulan penuh dengan maghfirah, bulan penuh dengan rahmat, dan segala macam penuh kesabaran, bulan penuh dengan kesabaran. Dalam bulan Ramadan ini, maka keluar dari bulan Ramadan itu
seperti anak yang baru lahir, bersih dari dosa-dosanya. Nah, inilah yang disebut Idul Fitri. Maka kesananya menjadi minal aizin wal faizin. Faizin, keuntungan. Yang mana? Karena berhasil. Berhasil apa? Melaksanakan saum Ramadan pada bulan Ramadan itu dapat menahan nafsu. Di mana yang sangat besar ini? Barulah dia faizin. Jadi siapa yang berhak mendapat minal aidin wal faizin itu? Siapa yang berhak mendapat Idul Fitri itu? Yaitu adalah sebagaimana sudah sering kita sebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Man shoma man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Nah, berarti semuanya itu harus dengan dasar imanan wahtisaban, baru akan sampai kepada Idul Fitri, akan sampai kepada aizin wal faizin. Nah, itulah yang sering kita dengar selesai kita melaksanakan saum Ramadan. Nah, tinggal kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah Ramadan saat ini kita berhasil atau tidak? Apakah kita akan mendapat keuntungan? Apalagi sekarang di dalam situasi dan kondisi dengan adanya wabah ini, justru kita, yang biasa di mana bulan Ramadan itu, apalagi sudah dekat dengan 1 Syawal, wah, di mana-mana Bandung penuh, mobil penuh, wah, bermacam-macam, makanan, pakaian, semuanya baru-baru. Itu sudah menjadi kebiasaan kita. Dan jangan lupa, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, semuanya itu akan ditanya. Coba kita perhatikan, apakah kita berhasil menahan nafsu ini? Nafsu apa? Ya, syahwat itulah. Karena inilah Ramadan itu, untuk menahan nafsu itu sendiri. Bukan tidak boleh kita beli pakaian yang baru, bukan tidak boleh kita buat makanan. Itu silahkan, kalau memang ada. Tapi jangan sampai selesai lebaran bingung bayar utang. Nah, ini jadi permasalahan. Kenapa? Karena nafsu yang tadi. Silahkan itu. Dalam Islam itu tidak jarang, bahkan manusia itu diciptakan oleh Allah itu punya sifat kepada yang baik-baik. Sebagaimana dalam ayatnya surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsi zalika mataul hayatid dunya. Ini tabiat manusia oleh Allah diciptakan ke sana. Boleh tidak? Boleh, silakan. Mau beli mobil, mau buat rumah yang mewah dan segala macamnya, silakan. Tapi jangan sampai dunia itu melalaikan kepada ibadah, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nilai daripada Ramadan la'alakum tatakun itu hilang. Karena apa? Karena kita mengikuti nafsu terus. Oleh karena itu, maka perlu kita koreksi diri kita masing-masing lah, umat Islam khususnya. Coba kita bandingkan. Di zaman Rasul kan kita nggak usah jauh-jauh teing, cek bahasa Sunda, karena jauh-jauh dengan Rasul, karena tidak ada lagi contoh yang baik kecuali Rasul, ya. Nah, contoh itu ketika mau sampai kepada tanggal 1 Syawal,
Itu Rasul itu semakin dekat pada Allah atau semakin jauh? Semakin jauh dari masjid atau semakin dekat? Nah inilah, coba dengan kita, kebiasaan kita. Sudah sampai hampir dekat kepada tanggal 1 Syawal itu, nah bukan semakin rajin untuk mendekatkan kepada Allah, tapi kita jauh dari Allah. Oleh karena itu, layaklah kita ini mengucapkan minal aizin wal faizin. Layaklah kita ini mendapatkan Idul Fitri, di mana kita sudah kembali kepada fitrahnya manusia itu. Kemungkinan kita masuk kepada suatu hal yang dimana di dalam hadis dinyatakan dalam Adabul Mufrad ini, Imam Al-Bukhari, ini ada dua hadis, yang satu dari Jabir bin Abdullah dan yang satu dari Abu Hurairah. An Jabir ibni Abdullah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rokiya mimbaro. Kata Jabir, Rasul naik mimbar. Falama rokiya darojatal ula, ketika Rasul naik pada tangga pertama, karena mimbar Rasul itu pakai tangga. Yang sudah ke Masjid Nabawi, di sana ada mimbar Nabi. Qala amin. Sumarokiya saniyata. Kemudian naik ke tangga yang kedua. Qala amin. Sumarokiya salisata. Kemudian naik tangga yang ketiga. Qala amin. Faqalu, selesai dia memberikan nasihat, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'na taqulu amin salasa marrah. Aku mendengar engkau mengucapkan amin itu 3 kali. Qala, Rasul menjawab, lama rokitu darojatal ula ja'ani Jibrilu. Ketika aku naik pada tangga pertama, Jibril datang padaku. Faqala syakiya abdun. Nah, ini dalam ini yang berhubungan dengan Ramadan. Syakiya abdun adroka Ramadana fansalaho minhu walam yugfarlah. Ini salah satunya. Syakiya abdun, celaka seorang hamba. Adroka Ramadana, dia mendapatkan bulan Ramadan. Pansalaho, sampai selesai 1 bulan dari Ramadan itu. Walam yugfar lahu, tapi tidak bisa menghapus kepada dosanya. Maka orang ini disebut syakiya, celaka. Maka ketika Jibril menyampaikan demikian, maka aku berkata amin. Nah, ini yang berhubungan dengan Ramadan saja. Yang kedua dengan orang tua, yang ketiga dengan salawat kepada Nabi. Yang di hadis Abu Hurairah isinya sama, hanya kalimatnya beda. Dalam Abu Hurairah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rokiya mimbaro. Faqala amin, amin, amin. Kalau tadi satu-satu, Rasul naik baru amin, Rasul naik baru amin. Kalau ini qala amin, amin, amin. Nah, selesai maka ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza. Wahai Rasulullah, apa yang kau kerjakan ini? Maka Rasul menjawab seperti yang tadi. Nah, dengan kalimatnya di sini bukan dengan syakia, tapi dengan rogima anfu abdin. Rogima anfu abdin. Rogima, tisungkruk, itu bahasa Sunda. Ya.
Apa? Anfu, hidung seorang hamba. Itu artinya celaka Syakia yang tadi. Kenapa dia sampai celaka? Dahola alaihi Ramadhanu. Karena Ramadan datang, nah, lam yughfar lahu. Tetapi sampai selesai Ramadan tidak bisa menghapus dosanya. Kenapa? Karena tidak bisa menahan nafsunya. Bukan tidak bisa menahan laparnya. Kalau laparnya semuanya bisa. Tapi ini yang membatalkan dari nilai-nilai saum itu sendiri. Nah, inilah yang sulit. Inilah yang disebut berat. Sampai-sampai baru masuk bulan Ramadan sudah bingung. Kenapa? Karena yang dilihat ini materi. Karena yang dipikirannya materi. Bagaimana untuk sahur, bagaimana untuk buka, apalagi nanti bagaimana untuk baju anak, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, inilah yang akad menggagalkan dari Ramadan itu sendiri. Oleh karena itu, layaklah kita ini selesai Ramadan pada tahun ini mengucapkan minal aizin wal faizin, Idul Fitri. Kalau mohon maaf lahir dan batin itu minal aizin wal faizin itu tidak ada sedikit pun yang berhubungan dengan mohon maaf lahir dan batin. Tapi bila itu diucapkan, maka itu pun harus berdasarkan dari dalam hatinya benar-benar. Dan bukan hanya untuk menunggu bulan Ramadan atau hari raya saja. Kapan saja, di mana saja. Apalagi halal bihalal. Tidak tahu apa itu artinya. Bahkan orang Arab sendiri mungkin tidak akan mengerti dengan kalimat itu. Jadi setelah kita perhatikan dari keterangan-keterangan yang sederhana tadi, maka kita punya kesimpulan. Satu, kita masuk Ramadan. Ramadan itu rahmat dari Allah. Ya, itu Ramadan itu rahmat dari Allah. Yang kedua, kenapa sebut rahmat? Karena di sana banyak kebaikan. Bahkan oleh Allah ditikal lipatkan pahalanya. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Ditikal lipatkan. Nah, inilah. Dan dari mulai bangun sampai tidur, semuanya itu ada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tadi dinyatakan bahwa kita masuk surga itu karena rahmat Allah, yaitu kita berbekal pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapat keuntungan yang luar biasa. Mungkin THR tidak ada, tidak apa-apa, tidak bisa beli baju baru, tidak apa-apa. Yang harus lebih dipentingkan adalah kita ini Ramadan ini harus betul-betul berhasil menjadi Idul Fitri. Untuk mengetahuinya apakah kita Idul Fitri, lihat saja nanti bulan Syawal dan yang lainnya. Kenapa? Karena kita bisa menyebut bulan Ramadan adalah penataran untuk kita. Artinya, setelah kita ditatar pada bulan Ramadan, maka hasil dari penataran itu diterapkan, kan begitu? Harusnya begitu, diterapkan pada bulan-bulan yang lain. Nah, kalau bulan Ramadan bangun, sahur. Nah, apakah bulan-bulan yang lain juga masih bangun? Nah, itu. Terus kalau rajin ngajinya bulan Ramadan ke masjidnya, kemudian dermawan, apakah bulan-bulan yang lain juga sama? Apabila memang sama, maka berarti kita berhasil. Atau boleh katakan minal aizin wal faizin atau Idul Fitri. Fitrah kita kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hal ini menjadi pendorong bagi kita. Dan akhirnya saya juga sampaikan pada pemirsa semua yang biasa oleh para sahabat apabila sudah selesai bulan Ramadan dan pada tanggal 1 Syawal, beliau menyampaikan kalimat bukan minal aizin wal faizin, bukan Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, tapi dengan kalimat
taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini kalimat ini justru berdoa semoga semua amal kita selama Ramadan itu tidak sia-sia, menjadi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.